Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Indah Pertiwi dari kelas 613A07, NIM 61301. Izinkan saya menyampaikan kepada kasih kepada Ibu Syara Seimahwira Eskom selaku dosen mata kuliah multimedia yang telah memberikan ilmu sehingga dapat menyelesaikan tugas proyek UAS. Yang pertama, mengerjakan Microsoft Excel. Ganti sheet, klik kanan, rename, kemudian ketik menu utama. Lalu buat data seperti gambar. Untuk tanggal otomatis menggunakan rumus sama dengan text now, date, month, year. Untuk tanggal presensi sama dengan year, D13. Untuk menu save dengan cara insert, save, pilih scroll horizontal, lalu insert, save, rectangle rounded corner, prefill, outline, klik kanan, edit, ketik master pegawai, lalu klik kanan, link atau hyperlink, lalu place in this document, pilih master pegawai, oke. Tampilannya akan seperti ini. Dipencet, akan menuju ke sheet master pegawai. Membuatnya ini dengan mengganti nama sheet, klik kanan, rename master pegawai. Untuk nomor, NIP, nama, jenis kelamin, jabat, tempat diketik biasa. Untuk tanggal diganti formatnya menjadi date, atau klik kanan, format cell, pilih date, pilih tanggal ini, oke. Selanjutnya ganti sheet, klik kanan, rename, ketik presensi Oktober. Untuk nomor diketik biasa. Untuk NIP di copy dari data master pegawai ini. Untuk nama menggunakan rumus VLOOKUP B7 sampai B16 ini diambil dari data master pegawai C6 sampai D15, dikunci tekan F4, lalu kolom indeksnya yang 2 yaitu nama, false. Untuk jenis kelamin menggunakan rumus VLOOKUP B7 sampai B16 ini dari data master pegawai ya, C6 sampai dengan E15, dikunci tekan F4, lalu kolom indeksnya 3 yaitu jenis kelamin, false. Pada tanggal hari kerja diisi sesuai gambar. Lalu untuk jumlah hari menggunakan rumus count E6 sama dengan Z6 yang ini. Untuk jumlah hadir menggunakan rumus SUMIF E7 sampai dengan Z7 kriteria 1 yang ini. Untuk kotak persennya menggunakan rumus AA7 ini, jumlah hadir dibagi jumlah hari kerja 22 nih,
ditekan F4 untuk dikunci, dikali 100%. Lalu di blok, klik conditional formatting, data bar, pilih yang ini, bebas pilih yang mana. Selanjutnya ganti sheet, klik kanan, rename, ketik presensi November, data tabel di copy dari data sebelumnya, yaitu ini, di copy dengan rumus yang sama. Bedanya di sini diubah jumlah hari dan diisi sesuai gambar berikut. Selanjutnya ganti sheet, klik kanan, rename, ketik presensi Desember. Ini juga sama, menggunakan data tabel sebelumnya dan menggunakan rumus yang sama. Hanya bedanya di sini dikurang 2 hari. Yang sebelumnya tadi 22, ini menjadi 20 hari. Yang ini juga berkurang jadi 20 hari. Lalu diisi sesuai gambar berikut. Selanjutnya ganti sheet, klik kanan, rename, ketik rekapitulasi presensi. Untuk nomor dan NIP di copy dari data master pegawai. Untuk nama menggunakan rumus VLOOKUP B7 sampai dengan B16 diambil dari data master pegawai. C6 sampai dengan D15 dikunci, tekan F4, lalu kolom indeksnya 2, yaitu nama, false. Untuk jenis kelamin menggunakan rumus VLOOKUP B7 sampai dengan B16 diambil dari data master pegawai. C6 sampai dengan E15 dikunci F4, lalu kolom indeksnya 3, yaitu jenis kelamin, false. Untuk bulan kerjanya dengan rumus VLOOKUP B7 sampai dengan B16 diambil dari data presensi Oktober. B7 sampai dengan AA16 dikunci F4, kolom indeksnya 26, lalu false. November, Desember juga sama rumusnya. Untuk jumlah bulan dengan rumus sama dengan konta E6 sampai dengan G6 yang ini. Karena dia bukan angka jadi huruf, jadinya rumusnya konta. Untuk total hari sama dengan diambil dari data presensi Oktober ditambah yang ini, ditambah presensi November ini, ditambah presensi Desember yang ini, jadinya 64. Untuk jumlah hadir rumusnya sama dengan sum E7 sampai G7 yang ini. Untuk kotak persennya sama dengan H7, ini jumlah hadir, dibagi total hari kerja 3 bulan yang ini, dikunci F4, dikali 100%, hasilnya segini. Lalu di blok conditional formatting, data bar, pilih warnanya. Selanjutnya mengerjakan Microsoft Power. Yang pertama
yaitu desainnya. Saya ambil dari download di slidesgo.com. Setelah tersimpan, kemudian klik desain, browser for tema, lalu pilih tema yang tadi di download, kemudian save current tema. Setelah tersimpan akan terlihat di sini. Setelah itu, untuk slide pertama saya menggunakan layout title slide. Yang pertama ini, memunculkan logo BSI dengan cara insert picture this device, ya, this device, lalu pilih yang logo, klik open, kemudian ketik tutorial sistem presensi pegawai tugas project UAS mahasiswa 2021. Setelah itu klik transition, pilih shape, diberikan sound ini, lalu klik animasi. Di sini kita lihat animation pane-nya seperti ini. Jadi yang pertama ini animasinya yaitu pilih wheel after previews. Yang kedua, pilihnya yang zoom after previews. Yang ketiga, pilihnya wipe after previews. Untuk slide kedua, saya menggunakan title only, layout title only, kemudian ketik menu tutorial. Setelah itu membuat shape seperti ini dengan hyperlink. Saya akan beri contoh. Klik insert, shape, pilihnya rectangle rounded corner, dan seperti ini. Lalu outline-nya hitam, terus edit text, lalu ketik profil mahasiswa seperti ini. Untuk hyperlink-nya klik kanan, hyperlink, pilihnya yang profil mahasiswa di slide 4, lalu klik OK. Jadi seperti itu pembuatannya. Untuk menghapus slide, klik kanan pada slide, delete slide. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian klik transition, pilihnya wine, diberi sound, kemudian animationnya yang ini, menu tutorial fly in after previews, yang profil mahasiswa float in after previews, kata pengantar float in after previews, desain menu utama float in after previews, desain master pegawai float in
after previous. Desain Oktobernya float in after previous. Desain Novembernya float in after previous. Desain Desembernya float in after previous. Desain rekapitulasi presensi float in after previous. Selanjutnya slide 3, menggunakan layout title and text 1. Kemudian beri logo, sama caranya. Insert picture this device, lalu pilih gambarnya, kemudian open. Kemudian ini ketik profil mahasiswa, lalu klik transition, press touch, lalu beri sound, klik animation. Untuk logonya wheel after previous. Untuk profil mahasiswanya zoom after previous. Selanjutnya slide 4, menggunakan layout title and 2 columns. Ya, di sini diberikan foto, sama langkahnya. Insert picture this device, lalu pilih dan open. Untuk data mahasiswa dan motivasi belajar itu shape, klik insert shape, lalu pilihnya yang nih, rectangle, yang kotak, lalu diketik data mahasiswa dan motivasi belajar. Kemudian yang ini give, cara memberikannya sama seperti gambar. Klik insert picture this device, pilih give, lalu open. Untuk kembali ke menu tutorial, diberikan shape, sama langkahnya. Insert shape, pilihnya yang nih, flow chart multi dokumen, lalu ketik menu tutorial, kemudian klik transition, pilihnya yang drip, soundnya ini, lalu klik animation. Yang pertama ini grow and turn after previous. Data mahasiswa flatten with previous. Yang motivasi belajar flatten with previous. Untuk slide 5, layoutnya title and body, lalu ketik kata pengantarnya. Setelah selesai, kemudian buat menu untuk kembali ke menu tutorial, yaitu klik insert shape flowchart multi document, kemudian ketik menu tutorial. Jangan lupa di hyperlink ya, di hyperlink ke menu tutorialnya, sama seperti langkah yang sebelumnya. Klik kanan, hyperlink ini lalu ke menu tutorial, lalu transition, klik transition, pilihnya fall over, sound yang ini, lalu klik animation, kata pengantarnya yang float in after previous. Yang ini isinya float in with previous. Yang menu tutorialnya fly in after previous. Untuk slide 6 sampai dengan slide 11 sama ya langkahnya, yaitu
menggunakan layout title and to kolom 1. Lalu ketik tutorial desain menu utama, terus masukkan langkah-langkahnya dan beri foto print screen yang di Excel dengan cara insert picture this device, lalu pilih fotonya dan open. Kemudian buat menu tutorial, insert shape, flowchart, multi dokumen, lalu ketik tutorialnya, jangan lupa di hyperlink. Kemudian klik transition, pilihnya switch Sony Arrow, pilih animationnya ini flatten, tutorial desainnya flatten. After previous, yang ini flatten with previous, yang ini menu tutorial fly in after previous. Sama yang slide 7 juga langkahnya sama, judulnya tutorial desain master pegawai dan langkah-langkahnya. Yang slide 8 tutorial presensi Oktober dan langkah-langkahnya. Slide 9 tutorial presensi November dengan langkah-langkahnya. Slide 10 tutorial presensi Desember dengan langkah-langkahnya. Slide 11 tutorial rekapitulasi presensi pegawai dengan langkah-langkahnya. Yang terakhir slide terima kasih dengan layoutnya title and text 1. Lalu ketik terima kasih, kemudian klik format. Di sini shape fill-nya pilih yang black, yang outline-nya garis luarnya pilih yang pink. Kemudian warna teksnya pink. Shape effect-nya yang 3D rotation pilih yang perspective contrasting right, yang glow pilih yang 11. Lalu beri GIF dengan cara yang sama, insert picture this device, pilih GIF lalu open. Kemudian buat menu tutorialnya sama, insert shape, lalu flowchart, multi dokumen, lalu klik transition, pilihnya yang Ferris wheel, sound yang applause, klik animation, yang ini pilihnya yang underline, after previous, yang ini fly in after previous. Jadi selanjutnya untuk slideshow bisa klik ini atau tekan F5. Slide pertama, slide kedua, ini menu tutorial yang sudah di hyperlink, jadi bisa diklik menunya untuk menuju ke slide yang diklik. Contohnya seperti ini, klik profil mahasiswa, untuk kembali ke menu tutorial
klik menu tutorial. Selanjutnya kata pengantar. Sebagai berikut. Kemudian untuk kembali menu tutorial, klik. Selanjutnya desain menu utama. Berikut ini tutorial desain menu utama dengan langkahnya. Untuk kembali ke menu tutorial, klik. Selanjutnya desain master pegawai. Berikut ini tutorial desain master pegawai dan langkah-langkahnya. Untuk kembali ke menu tutorial, klik. Selanjutnya desain Oktober. Tutorial presensi Oktober dan langkah-langkahnya. Untuk kembali ke menu, klik menu tutorial. Selanjutnya desain November. Berikut tutorial presensi November dengan langkah-langkahnya. Untuk kembali ke menu, klik menu tutorial. Selanjutnya desain Desember. Ikut tutorial presensi Desember dan langkah-langkahnya. Kemudian klik menu tutorial. Dan selanjutnya desain rekapitulasi presensi. Berikut tutorial rekapitulasi presensi pegawai. Berikut langkahnya. Kemudian klik menu tutorial untuk kembali. Untuk ke slide terakhir tadi, setelah rekapitulasi presensi pegawai, selanjutnya slide terakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.